Ada satu tradisi di Jambore Kelega Quran, kalau mengucapkan salam, mengambil tradisi dari 700 tahun Turki Utsmani, yaitu ketika mengucapkan salam betul-betul berniat mendoakan. Ya, termasuk suami masuk ke dalam rumah, mengucapkan salam, betul-betul niatnya salam. Bukan formalitas, Assalamualaikum, gitu kan? Ya, udah pulang mas, gitu kan? Jadi Assalamualaikum jawabannya, iya. Nah, sekarang kita betul-betul mencoba mulai bersama-sama menghayati setiap kata-kata wabil khusus dalam bahasa Arab itu. Jadi ketika disebutkan Assalamualaikum, maka tangan kanan kita berada di dada, dada apa nih? Kiri ya. Kemudian dengan penuh setulus hati mendoakan suami kita, istri kita, ataupun orang yang kita sapa. Ayah bunda semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Sore hari ini kita senang sekali bisa setahun sekali ya duduk-duduk seperti ini. Ini momen yang mahal. Momen yang belum tentu berulang setiap bulan, bahkan mungkin belum tentu setiap tahun. Beberapa keluarga yang sudah sempat mendaftar pada akhirnya harus mundur kegiatan hari ini karena satu dan lain hal seperti anaknya yang sakit, campak, ataupun masalah keluarga lainnya. Tapi kita semua alhamdulillah bisa dimudahkan untuk hadir. Pagi ini kita juga bersyukur karena Profesor Dr. Ais Sunarti, beliau mau hadir di tengah kesibukan beliau. Beliau ini tokoh di bidang ketahanan keluarga dan dia juga meminta kami untuk bersama-sama kita membangun namanya KNPK, Koalisi Nasional Pembangunan Keluarga. Dan dari situ saya kenal banyak guru-guru besar yang punya concern yang sama, seperti Profesor Fasli Jalal dan seterusnya, yang kemudian salah satu perjuangannya adalah advokasi bagi ketahanan keluarga kita yang semakin melemah. Ketahanan negara kesatuan Republik Indonesia itu yang paling kecil adalah keluarga. Jadi kalau kita ingin menghancurkan satu bangsa, pertama jauhkan anak dari keluarganya. Yang kedua jauhkan suami dari istrinya, gitu ya. Kemudian runtuhkan kewibawaan ulama dan juga runtuhkan kewibawaan sekolah. Nah, kira-kira satu persatu hal itu sekarang sedang dilakukan di semua negeri dan Indonesia termasuk urutan berikutnya yang sedang diproses ke arah sana. Banyak yang sudah berhasil dan Indonesia pun sudah mungkin sekian persen sudah berhasil. Tapi kita selain berbicara makro, kita bicara mikro. Nah, di konteks mikro ini kita ingin agar kita mulai dari diri kita mulai dari keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita yang sedikit ini bisa menjadi teladan bagi keluarga yang banyak ketika mereka sekarang sedang kehilangan role model. Ayah bunda semuanya, yang pertama ayah bunda ini kan ayah bunda akan mengisi form ini. Ya, mengisi form ini. Nah, sebelum mengisi mungkin mau sodakoh nggak ayah? Ayah mau sodakoh nggak? Mau sodakoh? Bukan sodakoh uang kok. Sodakoh itu ada materi, ada imateri. Sodakoh imateri seorang suami kepada istrinya, kata Nabi SAW adalah juluran tanganmu ke mulut istrimu bernilai sodakoh. Nah, silakan pilih mau kacang apa teh. Silakan minumkan atau berikan makan kepada istri. Silakan tim potret, boleh ya. Ini momen yang sangat mahal ya. Kapan terakhir disuapi oleh suaminya? Ketika sehat ya, sehat. Kalau lagi sakit mah sering ya. Ketika sehat. Ya. Sudah semuanya? Masya Allah. Barakallahu fikum. Barakallahu laka. Wa baraka alaika. Wa jama'a bainakuma fi khair. Artinya apa itu? Mudah-mudahan Allah memberkahi. Ya, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Kita mendapatkan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita ketika kita dapat ujian. Dan mudah-mudahan Allah selalu kumpulkan ya kita dalam kebaikan. Ustaz, itu kan doa pas mau nikah gitu kan. Loh, mau masuk Islam aja kita syahadat kan?
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Tiap hari kita baca juga. Ulangi lagi, perbaharui lagi. Maka terus perbaharui apa yang sudah pernah kita sampaikan, apa yang sudah pernah kita doakan supaya semakin optimal. Yang sudah semua ya, sudah sedekah ya. Mudah-mudahan sedekahnya diterima Allah, dibalas dengan pahala yang besar. Yang kedua, teorinya adalah begini, semua keluar gini. Pendidikan itu 24 jam. Ya, pendidikan itu 24 jam kalau untuk anak kita. Ada schooling, ada schooling, ada environment schooling, ya. Ada homeschooling, ini pendidikan berbasis rumah. Ada schooling, yaitu pendidikan bermitra dengan sekolah. Dan yang ketiga adalah environment schooling, pendidikan bermitra dengan presiden sampai ke tingkat RT, ya, sampai ke tingkat RT. Kita sekarang bicara homeschooling dulu. Sebelum kita partner, sebelum kita bersinergi dengan para pihak, maka kita mulai sinergi antara suami dengan istri dulu. Kita bicara homeschooling, ya, ini konteksnya homeschooling. Bapak Ibu kalau ke sekolah manapun, umumnya kalau dia mengejar akreditasi pemerintah, sebelum diakreditasi biasanya dipasang tuh papan besar, tulisannya tujuan program kerja, tujuan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Untuk mencapai tujuan itu ada program jangka panjang, menengah, pendek. Dan itu logis, karena berkeluarga itu harus punya rencana. Saya dan para ayah semuanya baru bisa disebut seorang pelaut yang ulung membawa biduk rumah tangga sampai tujuan kalau kemudian saya bisa mengantarkan sampai tujuan. Meskipun tujuannya enggak kelihatan, pakai teropong juga enggak kelihatan karena terlalu jauh. Tapi saya dan kita semuanya harus punya ilmu gimana sampai ke arah sana, betul? Kemudian di tengah jalan mungkin ada gangguan, angin yang kencang dan seterusnya. Tapi kita juga harus punya ilmu. Ketika dapat gangguan itu, apa yang akan kita lakukan supaya kapal ini terombang-ambing tapi selamat. Maka disebut seorang ayah itu pelaut yang ulung kalau kita berhasil membawa keluarga kita sampai ke ujung. Maka kita tidak perlu bahas, pasti kalau ditanya visi keluarga kita pasti adalah visi masuk surga. Udah pasti kan? Jadi nggak usah dibahas. Karena tujuannya pasti masuk surga, jannah. Pertanyaannya kita harus turunkan lebih detail lagi. Untuk masuk jannah tujuan. Maka gimana caranya supaya masuk jannah? Perlu ada bimbingan. Allah memberikan bimbingan melalui Al-Quran. Maka keluarga jannah adalah keluarga Qur'ani. Tidak mungkin keluarga jannah kalau keluarganya tidak Qur'ani. Karena pasti dia tidak tahu bagaimana cara menuju jannah. Sekarang kita bicara keluarga Qur'ani. Siapa yang disebut keluarga Qur'ani? Tentu saja keluarga Qur'ani adalah keluarga yang dekat dengan Qur'an. Keluarga yang sering dibacakan Al-Quran di dalam rumahnya. Tetapi bukan hanya itu, yang terpenting adalah keluarga yang mindsetnya selalu Qur'ani. Yang cara berfikirnya selalu Qur'ani. Maka Al-Quran menjadi panduan hidup kita bersama. Al-Quran yang dimaksud itu berapa ayat jumlah ayatnya? Berapa? Berapa jumlah ayat Al-Quran kita? Berapa? Musyawarah dulu boleh? Nanti kasih tahu jawabannya. 6.236. Jadi ada 6.236 agenda kita untuk mendekati dan memahaminya. Dengan cara apa memahaminya? Dengan cara tadabbur. Kalau kita sudah mentadabburi Quran, maka kita akan
bisa menjawab semua kebutuhan-kebutuhan kita. Sore hari ini kebutuhan kita apa? Kita ingin membuat family goal workshop. Artinya kita ingin menulis, mengisi, menyepakati, mendiskusikan apa sih tujuan keluarga kita. Apa yang sebaiknya menjadi tujuan keluarga kita? Jannah udah pasti. Konsekuensi jannah adalah Al-Quran. Nah sekarang, sudahkah kita dekat dengan Al-Quran? Sehingga kita bisa menuliskan apa visi keluarga Quran. Nah, di Tanah Baru, Beji Depok, itu ada satu keluarga yang saya tahu, yang di rumahnya, di ruang tamunya itu ada tulisan visi misi keluarga. Ya, mohon izin, angkat tangannya, ada yang rumahnya punya visi misi keluarga? Oh, tawaduk semua ini. Ya. Nggak ada, nggak apa-apa juga. Sama seperti niat. Niat itu kan tidak perlu ditalafuz, tidak wajib ditalafuzkan. Tapi talafuz bisa lebih meyakinkan, gitu ya. Nggak perlu juga sampai menulis visi dan misi. Tapi kalau sudah tertulis visi dan misi, pasti tiap hari siapapun akan melihat. Ibarat kata begini, kita punya visi, tapi kalau visi itu nggak ada di dalam benak jiwa anggota keluarga kita, ya yang bergerak kita sendiri. Maka sering-sering kita dialog sama istri dan anak-anak kita, ya, Ananda, ayah pengen masuk jannah. Bunda juga pengen masuk jannah. Ananda ingin nggak masuk jannah bersama ayah dengan bunda? Itu kan satu contoh dialog sederhana untuk membangun sense of belonging, sense of synergize di antara kita dengan anak-anak kita. Sehingga visinya sama. Visi ini penting sehingga semuanya bergerak dengan tujuan yang sama. Jangan sampai anak-anak kita hafal Quran, tapi dia nggak tahu sebenarnya kenapa ya saya hafal Quran. Oh, itu bahaya. Kita ini rajin ke masjid, tapi kita juga nggak tahu kenapa ya saya harus rajin ke masjid. Semua itu berawal dari visi. Maka silahkan ayah bunda sepakati visi seperti apa yang akan dibangun oleh ayah bunda. Saya kasih contoh saja, ya kan? Contoh. Kalau contoh jangan dicontek, berarti gitu kan? Contoh misalkan, kita lihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Tazawwaju fa inni mukatsirun bikumul umam. Menikahlah kalian semua karena aku akan bangga dengan jumlah kalian yang banyak. Ini contoh. Berarti terbangun visi bahwa kita berkeluarga untuk membahagiakan Nabi. Nabi akan bangga kalau jumlah anak kita banyak. Yang banyak itu semuanya masuk jannah. Kan begitu? Kalau ada satu saja yang tidak masuk jannah, kira-kira Nabi bahagia tidak? Tidak. Karena itu perlu membangun KB, keluarga berencana masuk jannah. Gitu kan? Karena itu semua itu perlu direncanakan. Jadi orang soleh perlu direncanakan. Punya anak soleh juga harus direncanakan dan didesain. Itu berpikir mulai dari konsep, ya kan, sampai pada turunan dia terus. Contoh lain, ya, contoh visi. Kalau tadi dari hadis, yang kedua dari Al-Quran. Misalkan Allah Subhanahu Wa Taala membimbing setiap orang yang ingin meraih gelar ibadur Rahman. Sebagaimana Quran surat Al-Furqan, surat ke-25 ayat 63 sampai 77. Di ayat 74 kita dibimbing untuk membaca. Walladzina yaqulun Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Lanjut. Waj'alna lil muttaqina imama. Jadi targetnya apa itu? Targetnya, ya Allah, jadikanlah aku, istriku, dan anak-anakku pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Visi nggak nih? Ya. Kadang-kadang kita doa, ya. Kadang-kadang saya suka melihat ada orang baca doa ini nangis si ayahnya. Kayaknya ayahnya punya banyak dosa, gitu ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun.
Atau mungkin dia sedang berpikir istrinya nggak pernah nurut sama dia gitu kan. Dia doa, ya Allah, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun gitu kan. Sangat khusyuk dia doanya. Berarti dia ingin supaya istrinya jadi penyejuk matanya. Tapi kalau istri kita udah menjadi penyejuk mata kita, anak kita sudah menjadi penyejuk mata kita, terus mau ngapain? Nah, narasinya belum berhenti. Waja'alna lil muttaqina imama. Jadikan kami pemimpin bagi orang-orang bertakwa. Bukan pemimpin bagi karyawan. Kalau pemimpin bagi karyawan, kita gaji dia kerja untuk kita. Betul? Kita tahan gajinya 2 bulan, dia demonstrasi kepada kita. Kan gitu? Tapi orang bertakwa sendirian saja. Ini ibu-ibu nih, bapak-bapak ini kan orang bertakwa. Sendiri saja pasti punya maunya. Maunya yang baik-baik. Membangun ini, membangun ini, membangun ini. Tapi bagaimana mengkolaborasikan potensi luar biasa sehingga kita bergerak bersama dalam satu visi yang sama, ini enggak semua orang bisa. Ya. Ini yang hadir di sini saja yang minimal saya ketahui, ini banyak pemimpin. Ya kan? Misalkan pemimpin Syiraki, Kak Kusnan, gitu kan? Pemimpin rumah. Ini saya tidak tahu ada 3 rumah ini punya Pak Indra semua atau satu doang Pak Indra? Atau Pak Indra tapi 3 merek? Atau ada 3 pemilik? Mungkin ada 3 pemilik, tapi yang saya tahu salah satunya Pak Indra. Di sini ada Pak Matsui. Ya, mana Pak Matsui? Angkat tangan Pak Matsui. Tuh, kita harus saling ta'aruf. Jadi Pak Matsui ini pendiri Asar Travel dan Asar Humanity. Ya kan? Lupa saya kan. Nah, ada Kak Tetra ya. Semuanya Kak Tetra ya kan. Kak Tetra ini pengusaha luar biasa. Ya, yang infaknya dan wakafnya juga luar biasa. Siapa lagi? Ya macam-macam lah. Mohon maaf ya, saya tidak bisa hafal satu persatu gitu kan. Jadi bagaimana orang yang sendiri-sendiri ini punya luar biasa karya-karyanya. Tapi kita harus duduk bareng untuk bergerak bersama membuat kerja yang lebih besar lagi. Gitu kan? Nah, itu butuh jam terbang. Butuh sering-sering ngumpul. Nah, agenda itulah yang harus kita bangun. Kalau kita itu menikah cuman sekedar punya anak, nanti anak kita kerja, sudah tua mudah-mudahan dia bantuin kita gitu kan. Saya kira kita nggak perlu duduk bersama dan bicara keluarga Qur'ani. Kenapa? Keluarga non-muslim pun narasinya seperti itu kan. Kalau sekedar kita punya anak nanti dia lulus di perguruan tinggi, dia jadi pebisnis, ya juga semua pengusaha juga sudah melakukan itu. Semua keluarga juga sudah melakukan itu. Yang membedakan keluarga kita dengan keluarga orang lain ada pada visinya, ada pada misinya. Dan ini yang disebut paradigma, world view. Ketika seorang itu membangun keluarga Islami, maka dia menggunakan Quranic world view. Pandangan hidup tentang dunia yang diambil dari nilai-nilai Islam atau nilai-nilai Al-Quran. Ya. Nah, karena itu kemudian visi itu akan menurunkan misi. Nah, visi dan misi ini disosialisasikan kepada tim kita. Kalau bicara homeschooling ya, kita, saya, dan para ayah, kita ini adalah kepala sekolah. Maka kita harus punya narasi. Kalau kita nggak punya narasi, kita harus ambil narasi yang baik-baik dari orang-orang yang baik. Ya. Nah, Bunda, istri kita itu adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Gitu. Nah, Bunda perlu kurikulum seperti apa yang dibangun, tergantung visinya apa. Tidak ada sekolah yang tidak baik, semua sekolah pasti baik. Selama di dalamnya tidak ada program kerja, yaitu ekskul dance barat. Gitu kan. Tapi kalau ada program kerja namanya ekstrakurikuler dance barat, ya, maka ini tergantung worldview-nya apa. Meskipun sekolahnya terlihat Islami, tapi ada dansa-dansi yang kemudian berpegangan tangan laki-laki perempuan, berdekatan, saling berpelukan, ya. Kemudian dunia ini sekarang dipimpin oleh artis. Kata artis itu baik, semua mengikuti baik. Nah, tantangan kita ini begitu luar biasa. Kenapa? Kehilangan worldview, kehilangan paradigma. Sehingga mirip-mirip kita ini seperti hamba dunia. Ya, itu yang Nabi dulu khawatirkan. Jadilah Abdullah, ta'ish abdud dinar wa dirham. Ya, jadi jangan sampai kemudian kita ini jadi hamba dinar, hamba dirham. Hatta kita jadikan anak kita penghafal Quran pun niatnya dunia. Ya, apa itu?
Ya lumayan Ustaz, kalau anak saya hafal Quran kan nanti bisa dapat beasiswa S1 gratis Ustaz di Unpad misalkan. Itu kan terlalu sederhana niatnya dan duniawi itu. Itu duniawi. Ya, kita sudah mengajarkan materialisme kepada anak-anak kita meskipun bajunya adalah menghafal Al-Qur'an gitu. Nah, itu semua bergantung pada paradigma. Nah, karena itu ketika kemudian kita sudah punya visi, ya, visinya sudah berapa tadi contohnya? 2 ya. Nah, ya, yang lain silakan. Nanti saya sebutin nggak punya visi kan. Nah, dari visi muncul misi. Apa misi yang akan kita bangun? Misi itu untuk sampai kepada visi kan. Kalau kita ingin punya generasi keluarga yang pemimpin, berarti misinya apa? Langkah-langkah apa yang harus kita lakukan mencapai visi itu? Nah, itu akan menentukan family value. Value apa dari setiap keluarga pasti berbeda-beda. Sekali lagi, tidak ada sekolah yang tidak baik. Semua baik. Ibarat kata, tetap harus ada yang sawabit. Ya, ada yang tidak boleh berubah di antara keluarga. Paradigmanya tidak boleh berubah. Tujuan besarnya tidak boleh berubah. Tapi ada yang sifatnya mutaghayyirat. Ada yang sifatnya fleksibel. Ya, sifatnya bisa berubah. Dan ini sangat bergantung dengan apa? Dengan passion. Dengan passion. Passion itu minat. Istri kita minatnya apa ya? Suami kita minatnya apa ya? Kemudian dengan talent. Istri kita bakatnya apa ya? Aku bakatnya apa? Perlu nggak kita diskusi itu? Karena kalau kita bicara sekolah saja, bedanya sekolah dasar dengan sekolah menengah adalah sekolah dasar itu memperkenalkan bentuk-bentuk minat dan bakat sebanyak-banyaknya kepada murid. Supaya dia memiliki kekayaan dan pengalaman yang banyak. Tapi kalau sudah masuk kepada sekolah menengah, kita harus sudah mulai memetakan minat dan bakat di awal sekali sebelum 6 tahun perjalanan itu, sehingga kita bisa menguatkan minat dan bakat seseorang itu. Ya, maka coba kita kenali apa minat dan bakat daripada istri dan suami kita. Baik, sebelum saya lebih lanjut, ya kan, coba dituliskan di kertas masing-masing, ya kan. Ada kertas masing-masing nggak ya bunda semuanya? Panitia ada kertas masing-masing nggak mereka? Selain kertas yang di depan itu ya? Ada? Baik, kalau tidak ada, boleh minta dari keluarga sampingnya, gitu kan? Pertanyaan nomor 1, ya kan? Pertanyaan nomor 1. Jangan tanya suami kita, jangan tanya istri kita ya. Tulis masing-masing, ini ujian. Nanti dikonfirmasikan kepada pasangannya. Ini ujian ya. Jangan saling mencontek. Nah, boleh duduk sambil contoh yang di belakang, peserta yang paling rajin tuh setiap duduk kayak gitu tuh pasti nggak nyontek gitu kan. Nggak apa-apa Pak, jangan berubah, duduk begitu. Karena kita sedang ujian, nah gitu kan. Nah, itu duduk teladan. Jadi silakan duduk membayangkan, tapi jangan saling bicara, ya. Kepala saling bersentuhan tuh biasanya saling artinya nyambung kayaknya, ya kan. Jadi coba renungkan pertanyaan nomor 1, ya. Tuliskan passion dan talent istri kita. Beda ya. Passion itu minat istri kita, talent itu bakat istri kita. Minat itu kadang bisa berubah-berubah. Bakat itu biasanya agak jarang berubah. Ya. Ada passion, ada talent. Ada minat, ada bakat. Sekarang tuliskan apa minat dan bakat menurut masing-masing. Jangan ditanya, jangan ditanya. Tulis dulu masing-masing. Sudah? Oh, berat. Ini berat Ustaz nih. Kayaknya 2 jam juga nggak selesai nih. Enggak lah. Di sini kan keluarga-keluarga Qurani. Jadi ada keluarga ya. Anaknya banyak. Tapi ketika ditanya, istrinya suka makan apa? Wah, saya nggak kenal Ustaz istri saya makan apa. Loh kok anaknya bisa banyak gitu kan? Wah, ini ajaib luar biasa ya. Oke. Sudah selesai semua? Sebutkan minat dan bakat, passion dan talent pasangan hidup kita yang sudah membersamai kita. Ada yang 2 tahun, ada yang 20 tahun, ya kan? Masya Allah. Tulis ya. Jangan tanya dulu ya. Allahu ghaib. Al-Quran dusturuna. Luar biasa. Suruh Pak Amri berhenti deh. Pak Amri jangan senyum-senyum, nulis ya.
Pak Amri nyusun-nyusun ini sedang bingung nih. Apa yang benar bakar? Bismillah. Pertanyaan kedua. Apakah yang engkau tidak sukai dari pasangan hidupmu? Apakah yang engkau tidak sukai dari pasangan hidupmu? Silakan tulis. Ini sunnah nih. Menulis apa yang tidak kita sukai dari pasangan hidup kita. Tapi sunnahnya belum lengkap. Nanti akan dilengkapi. Tuliskan apa yang tidak kita sukai dari pasangan hidup kita. Berapa, Bu? Mau 1 apa 10? Biasanya kalau yang tidak kita sukai itu banyak. Banyak kan? Yang tidak kita sukai itu banyak. Kalau yang kita sukai, susah mikirnya. Apa ya? Sampai 2 jam juga nggak dapat itu. Ya kan? Oke, 3 saja lah. 3 ya. 3 yang tidak kita sukai dari istri kita. Jujur ya. Jujur. Pokoknya nggak akan dibacakan kok. Cukup jawab dengan jujur saja. Baik. Pertanyaan yang ketiga supaya sunnahnya lengkap adalah tuliskan 3 yang kita sukai dari istri kita. Ya. Ini ada sunnahnya. Sunnahnya itu kata Nabi, kalau engkau tidak menyukai satu akhlak istrimu, maka segera carilah satu kebaikan daripada istrimu. Yang berat kayaknya, Tat. Ini yang berat kayaknya, Tat. Ini. Makanya ini nggak ada yang senyum kan? Coba lihat. Serius semua kalau ini nih. Apa ya? Jadi gajah di pelupuk mata tidak terlihat. Tapi semut di seberang lautan terlihat. Itu pepatah. Tapi hadisnya ada. Hadisnya adalah tai mata apa? Kotoran mata di mata saudaramu terlihat, tetapi kayu bakar di depan matamu tidak terlihat. Itu hadis. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Oh belum. Ya, jangan serius-serius. Ya. Pak Amri, udah Pak Amri? Luar biasa Pak Amri. Aman ya? Ustaz Ali udah, Ustaz Ali? Belum ya? Luar biasa Ustaz Ali. Ini harus hati-hati kita Ustaz Ali. Ustaz Fauzi, sudah? Ya ketawa Ustaz Fauzi. Kenapa ditanya sudah ketawa ya? Ini loh, menarik Ustaz Fauzi ini. Ustaz Jupri, aman? Ente makan aman. Baik, silakan. Sudah ya? Oke. Kita masuk pertanyaan yang keempat. Tuliskanlah ekspresi cintamu dalam bentuk tulisan yang terbaik kepada pasangan hidupmu. Terserah ekspresi cintanya, tulisannya seperti apa. Tanda tangani di sini bawah. Nah, tanda tangan nih bawah. Tulis tanggal ya. Di mana nih? Villa Semak Daun. Villa Semak Daun, Bogor, tanggal 21 Januari 2023. Tanda tangan. Ekspresi cinta bisa diukir nih tulisannya. Iya, betul. Biar makin mantap. Itu kertas tolong nanti dikasih parfum. Ya. Kasih parfum, kemudian di laminating. Ya, jangan diremuk. Ibu-ibu tolong jangan diremuk itu kertas. Kalau ayah saya yakin nggak pernah ada yang ngeremuk. Kalau ibu bisa diremuk. Jadi tolong diselamatkan kertasnya. Tunjukkan dulu saja. Ya. Baik. Sudah ya? Tanda tangani. Jadi ayah bunda, tanggung jawab kita sebagai seorang muslim yang mengaku dekat dan ingin dekat dengan Al-Quran, nggak ada jalan lain. Kita harus terbiasa mentadabburi Al-Quran. Saya sering ingatkan kepada sahabat-sahabat yang ta'aruf, atau yang sering saya temani ta'arufnya. Ente jangan nanya yang remeh-temeh, saya bilang. Nggak usah nanya sukanya makan apa, kalau libur jalan-jalan kemana, itu nggak menarik pertanyaan kayak gitu. Pertanyaan yang menarik itu adalah kalau kita bertengkar, pegangan kita itu apa referensinya? Iya kan? Kalau kita bertengkar, adab kita itu apa? Kan banyak orang bertengkar ngelapor sama emaknya. Iya kan? Padahal emaknya nggak paham apa-apa. Yang jelas dia ingin bela anaknya.
Banyak orang bertengkar, kemudian curhat di sosial media atau status WhatsApp, kan begitu. Sehingga masuklah ya persoalannya makin besar, bukan solusi. Nah, maka tanyakan ketika ta'aruf itu hal-hal yang paling penting. Nah, baik, saya kira karena ini workshop akan dilanjutkan oleh panitia, kira-kira saya memberikan kerangka berpikirnya saja dan sudah juga dibuat kerangka yang lain oleh copyright Dedi Purwanto. Saya cuma ingin tutup kepada hadirin wal hadirat semua. Coba ayah bunda, coba ayah ya. Ayah tadi udah disuruh pegang tangan istrinya kan? Coba tadi pegang ayah, ya pegang lagi. Ini the power of handshake ya. Ini kekuatan genggaman tangan. Jadi kadang-kadang kita akan empati kepada istri kita kalau kita bermain tangan dengan istri kita. Mangga silakan ayah bunda, kita pegang dengan lembut tangan istri kita, rasakan lembut atau kasar. Kemudian mata ketemu mata. Kemudian senyum. Yang disebut senyum rumusnya 1, 2, dan 7. 1 artinya senyum dari hati. 2 artinya kiri 2 cm, kanan 2 cm. 7 artinya tahan senyumnya selama 7 detik. Siap? Oke. Saya hitung 1, 2, 3, salaman. Saya hitung sampai 7 semuanya. Siap semua ya? Tapi mata ketemu mata ya. Dan senyum selama 7 detik, 2 cm ke kiri, 2 cm ke kanan, tulus dari hati. Siap semua? Kalau yang tidak siap, kita ulangi lagi. 1 saja yang nggak siap, ulangin semuanya. Itu namanya solidaritas. Kita awali dengan baca basmalah, mudah-mudahan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Salaman, the power of handshake dimulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 6,6, 6,7, 6,8, 6,9, 7. Cium kening istri kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Saya terharu, mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam kondisi husnul khotimah. Amin ya Allah. Amin. Dan mudah-mudahan kita semuanya berkumpul dengan keluarga yang sering kita doakan dalam salat kita, yaitu Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum in urida illa al-islaha mastata'tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.